Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babul arba'un, bab yang ke-40, fi dzikri anwa'il azabi ala qadri a'malihim, di dalam penyebutan macam-macamnya azab, ala qadri a'malihim, sesuai dengan ukuran amal-amal mereka. Duduk neraka ini, seperti pelajaran yang lalu sudah kita sebutkan bahwasannya kalau dia itu masih beriman kepada Allah, meskipun dia tadi itu masuk neraka tapi tidak kekal. Kalau dia kafir, dia kekal masuk nerakanya Allah. Mu'allif sekarang menjelaskan kepada kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Tidak kekal. Tidak kekalnya itu berapa tinggal di neraka waktunya? Sehari, seminggu, sebulan, setengah tahun, 1 tahun? Qala Nabi alaihi salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yanju minan nari, selamat dari neraka itu min ummati, dari umatku. Jadi semenjak dia ada kafir, semenjak dia tidak kafir, katanya Nabi, selamat masuk neraka sebentar, selamat nanti. Sebentarnya itu ba'da alfi wasittina sanatan. Bentar. Ba'da alfi. Tidak salah loh yang ini. Ba'da itu setelah, alfi itu 1000. Sitin 6 ono yon 1000 tidak tahu. Suwe Kang, ya weh. Setelah 1060 tahun mereka ini, katanya Nabi, qaumun sammanun minal luhum. Sepurane ya, ini tidak nyinggung. Iki ngomong lemu iki rek, aku dhewe lemu boleh. Tadi aku ngomong ini tidak tersinggung karena wis, ya semoga bukan kita aja. Katanya Nabi, mereka itu masuk neraka itu satu kaum yang badannya itu gemuk. Woi, sejadul aku mana yang dulu? Jadi lemu loh. Jangan betul, lempoh. Tapi mahzuluna minaddin, mereka itu kurus dari agama, gemuk tapi tidak ngerti syariat, sehat tapi tidak sholat, gitu loh. Seger, nggak pernah sakit tapi tidak zakat, tapi tidak puasa. Itu sifatnya. Mereka itu katanya Nabi, kusatum minathyab. Kalau sampean lihat dohirnya, mereka itu menggunakan pakaian tidak telanjang, bahkan pakaiannya bagus, mahal. Dari
dia memakai pakaian dari satu pakaian, tertutupi dari satu pakaian. Tapi uratum minat ta'at, hakikatnya mereka itu telanjang, maaf, dari ketaatan. Yang difikirkan bagaimana pakaian anak kalau mau masuk untuk sholat Idul Fitri, tapi tidak mikir sudah berapa kali anak hatam Al-Quran di Ramadan. Yang difikirkan pokoknya sarungnya itu yang harganya 2 juta lebih, tapi tidak paham taraweh tidak pernah sholat sama sekali meskipun sunnah, witir tidak pernah dia laksanakan. Padahal perlu sampai mengetahui witir di Ramadan itu mendapatkan keutamaan daripada witir di selain Ramadan, karena hanya di Ramadan itu witir disunahkan berjamaah. Di luar Ramadan kalau ada orang maksakan untuk melaksanakan sholat witir sah, tapi nilainya tetap 1. Khusus Ramadan untuk witir itu dilipat gandakan dengan berjamaah. Nggak mikir. Untung beb, aku sebayang isya, ikut sebayang isya, omanin teraweh. Yang dipikirkan bagaimana? Ya apa ya tonggoku tas buru tuku sepeda motor, lah aku ya apa kok ndak iso? Dia punya pakaian bagus, kenapa ndak punya pakaian bagus? Pakai pakaian, tapi taatnya itu kosong, bagaikan orang yang ndak menggunakan pakaian sama sekali. Alimuna, mereka mengetahui. Alim, ya'lamun, mereka tahu dhahiram minal hayatid dunya, dohirnya dunia dia tahu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas memberikan tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui dohir kehidupan dunia ini, tetapi urusan akhirat mereka tidak tahu sama sekali. Anil akhirati hum ghafilun, dari kehidupan akhirat tidak faham sama sekali. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, saking pinternya, begitu pinternya dia tentang hukum atau kehidupan dunia ini, kalau matanya ditutupi gini, dilemparkan uang koin yang emas jatuh tanpa melihat, dia akan tahu ukuran emasnya sekian. Tapi masalah ibadah sama Allah tidak paham. Ditanya berapa rukunnya wudhu, lek ndak salah yo biyen bib aku sekolah di SR biyen, iku rukunnya wudhu kok ndak salah loh, yo ndak salah. Iya le, loro ndak salah. Hebat. Apa le loro iku le? Loro iku yo wajah karo tangan. Loh, duduk tayamum. Loh, duduk bib. Lek tayamum iku sing gosok karo debu. Ya iku tayamum jeneng le. Oh iya tak keliru rek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini sekedar perbandingan, Mbak ya, sekedar perbandingan. Nggak ada masalah nyindir-nyindir, nggak ono iki. Maaf. Alhamdulillah, anak sendiri juga jadi imam masjid di Khairat. Tahu sampean di Hadramut itu? Di Hadramut itu Pak, tempatnya Wali Songo itu. Itu kalau ada orang misalnya imam itu pas udzur digantikan oleh imam yang lain, sebelum dia gantikan imam tadi itu diberhentikan dulu. Menteri, ente mau jadi imam gantikan fulan ya yang udzur? Iya. Sebentar. Sebab-sebab sujud sahwi itu ada berapa? Ada lah lopot. Kalau tidak bisa jawab sujud sahwi tidak salah itu ono loro. Wis le pinggir le, ndak pantes jadi imam ini. Maaf ya, maaf. Lek model koyok ngini dipraktekno ndek kene kira-kira ono sing dadi imam ndak? Jawaban dhewe iku. Tapi kalau ditanya berapa pasaran Lombok sekarang ini? Oh iya Beb, insya Allah ini fluktuasi jajan opo akan naik sekian. Dan kedepannya ini Beb, bukan Lombok sebetulnya yang bagus, apa? Bawang.
Wah ini, wah itu, karena sekarang ini curah hujan. Tuwa wis. Tapi sujud sawi ndak ngerti sebabnya. Maaf ya, maaf. Sing dadi imam saiki, sing biasa dadi imam ya. Aja tersinggung loh, aku imam pisan. Meneng dhisik ngene. Sebab sujud sawi ono piro? Aku ya ndak weruh. Wis aja banter-banter. Ngisi-ngisi nih. Hah? Ini, Pak. Wahum anil akhirati hum ghafilun, ay jahilun. Mereka ini dari kehidupan akhirat, syariatnya Nabi Muhammad, ghafilun. Mereka lupa. Makna lupa ini apa? Jahilun. Tak ngerti, Pak. Kasarane goblok. Tak ngerti. Sujud itu bagaimana, yang sempurna itu gimana? Puluhan tahun dia sujud, kakinya ini yang bawah tidak nempel. Yang kanan gini, ini. Jadi kaki ini sujudnya gini. Ini dasar ini, Pak. Berapa tahun seperti itu? 60 tahun. Loh, tinggal di mana ente? Ini apa? Mojosari. Mojosari. Banyak orang ngerti ilmu agama? Banyak. 60 tahun le godoen. Copot-copot kon. Nah, itu bisa aja seperti itu, Pak. Berapa banyak orang itu sujud, Pak? Sunnah ya, jangan lihat wajibnya sudah. Sunnah aja, sunnah. Kadang-kadang jangan orang awamnya, santrinya aja gitu kok. Ketika sujud harusnya tangan ini sejajar dengan telinga gini. Tapi enggak, ini gini. Iya pada sujud segini gini. Jadi tangannya itu pas di lututnya ini. Enggak kali nempak aja kok ini. Ojo le sunnah itu. Ngangkat tangan. Wah, macemnya wes. Pakai contoh ya. Orang sing ini. Sik rale. Iki apa iki? Iki apa tangane iki apa? Lek sampean ditangane, lho Beb mosok salah ta salat ngono. Lho, sapa ora batal? Ndak batal. Cuma ndak sunah. Ono maning sing over. Oh, lele. Tak ngerti, Pak. Ini Pak ya, jangan bahas masalah faraid sudah. Sampean perlu ketahui ini, perlu ketahui. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, nanti akhir zaman itu ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Karena diangkat kan, ilmu itu diangkat. Orang alim banyak yang meninggal dunia, sehingga pemimpin itu bukan orang alim, wong bodoh-bodoh itu loh, bekas pelawak jadi seorang penceramah, akhirnya gulambian tak karu-karuan pidatuni. Pertama kali ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahui ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Itu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gejalanya sekarang kita orang pikir, jangan kita ngelihat ke daerah yang jauh, di Lumajang saja. Berapa banyak orang yang beranggapan kalau orang tuanya meninggal dunia kemudian memberikan warisan, maka antara anak laki-laki dan perempuan bagiannya harus sama. Kalau dikatakan lidzakari mithlu haddil unthayain, perempuan itu mendapatkan separuh dari bagiannya laki-laki, dia mengatakan apa? Tidak benar, tidak terima. Sampean cukup dalam hati eling, iya yo ilmu faraid pertama kali sini cabut karo Allah. Contohnya ya kayak iki, tapi aja ojo dituting wong ngamuk. Iya Pak, ini kenyataan kita loh, Pak, kenyataan ini. Kemudian apa? Iki rodok nyerempet tok iki model iki. Tapi yakin Pak ngoco kitab aku. Ndak nyindir ndak. Wahum ahlul aswaq. Mereka ini ahli berada di pasar. Oke kan? Apa oleh ndak pengaji Habib Umar le? Ya apa rek saiki rame-ramene pasar kok. Ahlul aswaq, tapi sih mending di pasare ngurung radio mending ya.
Tapi ojo kabeh ngono radio, Pak. Akhirnya aku pidato isiran ngene, wonge ndak ono kabeh mustami. Ndek ndi omahe kabeh ngono radio. Aku ngadeg ngene ijenan. Wal hawa nafsu. Orang yang keinginan apa ini? Keinginan sesuatu yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penduduk neraka. Tapi belum tentu loh, Pak. Belum tentu. Yang berada di pasar memang betul-betul ingin mencari rezekinya Allah tanpa melupakan syariat. Ada waktu dia mencari rezeki, ada waktu dia tadi itu untuk ibadah kepada Allah. Itu termasuk orang-orang yang berada di pasar tapi hatinya mu'allaqum bil masajid. Kata guru anak Umar, berapa banyak orang yang berada di masjid tapi hatinya di pasar? Berapa banyak orang di pasar tapi hatinya di masjid? Tapi ojo dalil. Dalil ya apa? Le, kenapa ndak terawih di masjid? Loh, ndak ngono pengajian kon. Apa? Oh, masih aku ndek kono, atiku ndek masjid. Wis le kon iku kurang ajar kok iki. Ini maknanya apa, Pak? Bukan berarti kita mojokkan orang pasar pasti bejat, enggak, belum, enggak. Dilanjutkan di sini, ahlul aswaq wal hawa nafsu, keinginan. Oleh motor iki, kepingin ganti iki kredit maneng, ngambil sampai dia tadi itu hancur, Pak, hidupnya, enggak karu-karuan. Kemudian yaktasibun, mereka itu kerjanya min ayyi malin sya'u. Kerjanya itu dari apapun, yang penting ada harta yang mereka kehendaki. Tidak peduli ini halal kek, ini haram, ini riba, ini tidak riba, tidak peduli. La yubaliyallahu ta'ala min ayyi babin yadkhulun nar. Allah pun tidak akan peduli dari orang tersebut dari pintu mana dia akan masuk neraka. Dibiarkan oleh Allah masuk kamu neraka. Sebagaimana kamu tidak peduli dengan syariatnya Allah, Allah pun tidak peduli kamu masuk neraka mana. Itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya Musa, wahai Nabi Musa, lau ra'aita naqidiyal ahda, jika engkau melihat orang mereka yang dia tadi itu membatalkan perjanjian dengan Allah, wal amanah, dan juga membatalkan amanat, dia jadi orang khianat, dia jadi orang yang menentang. Karena kita ini berjanji kepada Allah ketika di alam arwah, roh kita ini sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku adalah Tuhan kamu sekalian? Maka roh kita di alam arwah itu mengatakan, bala, iya ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ada riwayat yang mengatakan di alam arwah tidak ada arwah ketika itu yang mengucapkan bala, iya engkau adalah Tuhanku, kecuali nanti hidup di dunia dia akan menjadi orang muslim. Kalau di alam arwah dia tidak jawab, maka nanti di dunia jadi orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bisa mulai pertama dia kafir, atau semoga dijaga oleh Allah, dulunya Islam, keluar kepada Islam, mati dalam keadaan kafir. Wahai Nabi Musa, katanya Allah, kalau engkau melihat orang yang membatalkan perjanjian, orang yang khianat, mereka tadi itu yushabuna ala wujuhihim ilan nar, mereka itu akan ditarik wajahnya untuk menuju neraka. Fa idza turihu, maka jika mereka itu telah diletakkan, dilemparkan fi jahannama, di neraka jahannam, soro akan menjadi kullu udwin minhum fi makan, anggota tubuhnya tadi itu akan menjadi tertinggal di tempat itu. Na'udzubillah min dzalik. Daerah sini ditarik, ini kakinya tertinggal di sini, tarik lagi, ditarik sana, perutnya tertinggal di situ. Jadi setiap dia ditarik, di situ Allah tinggalkan dari anggota tubuhnya. Maknanya
anggota tubuhnya itu copot, katanya Allah. Wa kullu irqin fi makan. Setiap urat tercecer di tempat tadi itu. Kemudian wa qulubuhum fi makan. Hati mereka juga copot di tempat tadi itu. Wa qala, Allah menyatakan wailun linaqidil ahda wal amanata. Celaka untuk orang yang dia tadi itu membatalkan perjanjian dan amanat. Tarahu masluban ala syajaratis zakum. Engkau akan melihat dia tadi itu berada di maslub. Maslub itu dipasung di satu pohon zakum yang kemarin itu, pohon milik penduduk neraka jahanam. An-naru tadkhul, maaf ya, an-naru tadkhulu min dubure. Api itu akan masuk melalui duburnya. Wa takhruju min fami, akan keluar api tadi itu dari mulutnya. Wa udhuneh, dan kedua telinganya. Wa aineh, dan kedua matanya. Jadi apinya masuk ke dalam dubur, keluar dari mulut, keluar dari mata, keluar dari telinga, memancarkan api. Gini Pak, sekarang Bib, terus ya opo Bib, lek wong kerja itu kira-kira ya opo? Kan tadi dikatakan mereka ini berada orang-orang yang ahli pasar. Terus ya opo Bib, wong kerja iki ya opo genai? Ini Pak, di sini dijelaskan dalam kitab Is'adur Rafiq, diberikan pilihan sampean. Pilihannya bagaimana? Ini, Nabi itu, keadaannya Nabi itu dalam keadaan tawakal, pasrah total. Itu Nabi, jelas sudah, jangan diomong, makhluk paling afdol. Nah, golongan ini kulon jenengan iki. Kulon jenengan ini, kalau sampean kepingin tahu makna tawakal kepada Allah, makna tawakal itu gini, minimal ya, rendahnya, paling rendahnya makom tawakal, paling rendahnya makom kedudukan dia tadi itu berpasrah kepada Allah. Ayyakuna baina yadayillah ta'ala kal mayyit baina yadayil ghasili yuqallibuhu kaifa sya'. Orang yang tawakal itu paling rendahnya seperti mayit ketika berada di hadapan orang yang memandikan itu mayit. Dibalik ke kanan, dibalik ke kiri, ya meneng Pak. Mosok ono mayit dibalik kanan, moro ngomong sih aja ono loro kene kulit buyar Pak. Sing ngedusi mlayu kabeh. Ini yang pertama. Kemudian man wathaqo bikarimin, karena orang yang betul-betul percaya kepada Allah, wa tamada alaih, dia bersandar kepada Allah, sakanat nafsuhu lahu, hatinya ini, jiwanya ini akan tenang sama Allah. Gitulah. Saya ulang lagi ya. Kalau orang itu betul-betul percaya sama Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Maaf, meskipun secara dohir kita berani mengatakan gini, aku masih tidak kerja, lek wis oleh duit ya oleh duit. Ya, ini secara rasul akal tidak bisa diterima. Cuman kalau orang betul-betul yakin sama Allah bahwasannya anak ini umatnya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, taat sama Allah, tidak mungkin aku tidak makan, tidak mungkin mati kelaparan, tidak mungkin cecek urip kok. Masa aku menungso umat Nabi Muhammad akan mati kelaparan? Orang yang memiliki percayaan seperti ini, ciri ini apa? Tenang kehidupan ini, percaya wis. Pas masuk 20 Ramadan ke atas, waktu wong sibuk kabeh untuk wah ayo kula anang kono, kula anang kene, iki ndak.
nang dinding gawa Al-Qur'an diwaca, zikir, sholawat, Al-Qur'an, ditakoni, "Loh, Le, kon ndak piye?" Wis ana sing ngurusi, wis gampang lah. Iki sing luwih penting. Loh, emang ini keuntungan besar buat kita. Wis karepmu aku ndak wis. Ini cirine, Pak. Kayak sampeyan ini, Pak. Insyaallah, insyaallah. Aja guyu rek, mau insyaallah rek. Apa guyu? Paham ini? Wa kana ma'ahu kadzalik la harakata wala hayata wastiraha qalbuhu min hammut takdir wal ikhtiyar wat tadbir illa bima amarahu bihi rabbuhu wa nahahu anhu. Seperti itu orang yang tenang sama Allah itu, dia ndak bingung, dia ndak susah, tenang hatinya, ndak ada kepikiran ya apa ya keuntungan anak bulan Ramadan ndak harus dapat berapa keuntungan toko anak, kalau ndak gini ya apa nanti itu ini, ndak ada, dibuang semuanya. Faham? Nah, kalau ngelihat Nabi tawakal penuh, kalau bekerja itu sunnahnya Nabi. Tak ulang lagi ya. Kalau mau ngelihat Nabi, tawakal penuh. Tapi kalau mau bekerja, itu sunnahnya Nabi. Paham? Siapa orang yang ingin dia tadi itu menjadi orang yang dekat sama Nabi sekalipun, bukan berarti dia akan meninggalkan pekerjaan. Enggak. Dia bisa bekerja. Tapi ketika dia bekerja tadi itu, dia tadi itu tetap untuk beranggapan bahwasannya yang memberikan rezeki itu bukan dari pekerjaan itu, tapi dari Allah. Ini cuma wasilah perantara untuk aku mendapatkan sesuatu dari Allah. Kalau kita bekerja, kemudian apa oleh ente kok kerja di pasar situ? Iya, lek aku ndak buka toko ndek kono, anakku repot mangani. Ini tidak tawakal sudah. Walau dia mendapatkan kedudukan sunnahnya Nabi berupa kasep pekerjaan. Karena apa? Karena dia beranggapan pekerjaannya di pasar tadi itu ini yang bisa menghidupi keluarga anak. Padahal bukan itu. Tetap yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya orang tawakal itu, Pak, mereka itu paling yakin, ini cirinya diantaranya, paling yakin karo firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka dunia ini kecuali Allah, seolah-olah Allah mewajibkan zatnya untuk memberikan rizki kepada itu makhluk. Allah itu kalau bahasa Arab memberikan makna kewajiban, padahal Allah tidak ada yang wajib untuk Allah, tapi Allah membahasakan kepada kita supaya kita tenang ini. Ojo bingung, yang melata di muka dunia ini Allah pasti ada tulis istisna situ. Illa 'alallahi rizquha, kecuali pasti Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Kalau orang tawakal betul-betul kepada Allah, maka ketika itu dia tadi itu akan mantap dengan ini ayat. Kon kok kerja itu kenapa? Ya karena anak ingin mendapatkan salah satu fadilah berupa kesunahan Nabi, al-kasb, pekerjaan. Tapi rezekiku ini bukan dari sini. Ini wasilah saja. Andai saja tokonya tidak ada, tetap dia akan berhasil. Gitu. Kalau ngelihat Nabi, Pak, yo ini sudah makom tajarrud namanya, Pak. Sudah tidak butuh. Jadi ceritanya itu gini, Pak. Ada dua orang itu saling debat. Satu orang itu ngomong gini, orang itu meskipun dia tidak bergerak, diem gini saja, diem. Kalau Allah menentukan rezekinya, akan mendapatkan rezeki tersebut. Konconya nentang, temennya yang ngatakan apa katanya? Gak bisa. Kita di dunia harus ikhtiar. Kita harus berjalan dulu baru mendapatkan rezeki.
tidak berjalan, tidak bisa. Konjone jawab, ente dapat rezeki atau tidak itu ketentuan Allah. Kalau takdirnya Allah ente dapat rezeki, meskipun maaf yo, jegidek ini toh oleh ekor-ekoran sampai temennya keluar Pak. Yang dia tadi itu mengatakan bahwasannya harus keluar dulu baru dapat rezeki. Keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, melaku jalan-jalan gini, di tengah jalan itu dekat dari rumahnya orang tadi itu ada satu buah jatuh depan dia. Belek. Ngomong apa? Nah, anak bilang apa kan? Harus keluar dulu dari rumah baru dapatkan buah ini. Diambil buahnya, ini dimakan sedikit, sisanya dilempar. Subhanallah, dilempar kenek di omahe wong sing ngomong meskipun meneng tok oleh rezeki. Jegideng ini belek buah. Nah, anak bilang apa? Nggak perlu keluar dari rumah, meneng pun di rumah dapat. Nggak percaya sih. Jadi katanya ulama, nggak ono bedane sebenarnya. Sampean kerja yo oleh, ndak kerja pun percaya karo Allah yo oleh. Bapak bojone sabar. Lha kan betul lah Pak. Kalau bojone ngamuk yo apa? Ya kayak Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu Pak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu mau berangkat haji Pak. Ketika mau berangkat haji kan bingung, yo apa iki, yo apa iki. Ya biasa kan Pak, harus meninggalkan apa ini ongkos untuk keluarganya di rumah gitu. Katanya si anaknya masih kecil Pak, Umayyis belum dewasa, kira-kira umur 6-7 tahun Pak. Mengatakan apa? Loh Ibu, kenapa kok bingung ente katanya? Loh, bukan bingung nak, kita persiapkan sebelum bapakmu keluar ini untuk berangkat haji, dipersiapkan dulu. Untuk yo boso ini kan haji biar petang 3 bulan misalnya. Minyak goreng ini apa, berase sandi, ngono kan? Bayar kreditan emas sandi, ngono kan? Padahal kredit emas tidak oleh, haram tapi diterjangai, ya kan? Ini sunahnya Nabi nak. Anak Umayyis umur 6-7 tahun ngatakan apa? Katanya? Ibu, biarkan bapak berangkat haji. Jangan suruh ngasih rezeki sama kita sudah. Telah pergi orang yang sama-sama mendapatkan rezeki, tapi zat yang memberikan rezeki tidak pernah pergi dari kita. Arek 6-7 tahun persis koyo anak iku jenengan. Amin. Kalau bapak keluar Bu, belanja dari bapak itu bukan bapak, itu dari zat yang maha mampu. Siapa? Allah. Kalau memang bapak keluar, tidak apa-apa, tidak ada belanja, tidak ada masalah. Zat yang memberikan rezeki masih bersama kita, bahkan bersama bapak yang tengah berangkat ini. Dengar seperti itu ibunya ngomong, ya Allah, bener kamu nak, bener. Suruh berangkat ini. Sayyidina Abdullah bin Mubarak berangkat. Ketika berangkat, jadi tawakal penuh Pak. Makanya dia katakan apa? Ini kalau model kulon jenengan koyo ndak iso rek. Yo, delok potongane yo. Yo sampeane genah. Lah sing di omah ya apa? Nah, ngono kan. Turun tentu. Kadang-kadang ora si pengajian terus yo diseneni. Kok pengajian tok ae kon iki? Ae dadi wali ta kon iki. Ndak pernah kerja sama sekali. Sopo iku yo ono wong di omah sopo iku biasa ngono. Ndak tak sebutno kok tersinggung sampean. Berangkat. Mulai keadaan kekurangan bahan makanan. Si anak itu kecil, itu tiap waktunya nyari yang namanya kayu di hutan dijual. Suatu saat kelihatan rombongan banyak anak kecil itu. Lihat, ada apa ini katanya? Oh enggak, kami bersama raja kita katanya. Oh iya, kenapa katanya? Ini raja sekarang kehabisan air. Kita mencari mata air di sini tidak ada. Si anak tadi itu dari rumahnya berangkat ke hutan sudah siap air. Oh butuh air tah? Iya. Ini berikan kalau dia mau. Ini bekalku. Kalau emang dia mau, ini air berikan. Aku akan kembali pulang saja, tidak apa-apa.
Oh gitu ya, ya khair, jazakumullah khair, terima kasih. Diambil sama pasukannya itu Pak, didatangi ke rajanya tadi itu. Ya Raja, Raja, ini ada air. Oh ya, diminum Pak. Mah diminum, rajanya tanya gini, bentar. Ini air dari mana? Itu dari anak kecil itu. Anak kecil iya, dia ngomong gini gitu. Oh masya Allah, panggil katanya, panggil. Nah, kamu kemana ini? Mau ke hutan. Untuk apa? Untuk nyari kayu. Loh terus, ya kayu itu aku jual, kemudian hasilnya aku berikan ibuku. Loh, bapakmu kemana sekarang? Tidak ada, berangkat haji. Tidak ada uang sama sekali. Tidak ada. Ya ibuku, ya aku nyari kayu di hutan, ini sudah selesai. Pokoknya cukup buat makan saja. Kaget Rojo Pak, ngomong apa jenis? Ayo berangkat ke rumahmu sekarang. Rojo ini kalau ini berangkat nang omahe. Ketemu sama keluarganya tadi itu, ngatakan apa? Dengarkan, selama suamimu berangkat haji sampai pulang, aku yang akan menanggung makananmu semuanya, kebutuhanmu semuanya. Kalau suamimu sudah datang, selesai. Sebagai terima kasihku kepada anakmu yang memberikan minum kepada diriku. Wes Pak, meneprei wis, ndak nang hutan le. Tenang, nyantai sampai bapaknya datang, yo mandek stop. Iki tak stop dhisik yo. Misali, arek iku kula jenengan ngono misali. Omongane ya apa sampean? Iya, lek perlu ngene bapak ojo bali dhisik po. Lek perlu mati yo pisan iki ngono tadi sampai kapanpun. Paham enggak? Paham ya? Banyak Pak cerita-cerita itu. Makanya kita jangan pernah bingung Pak. Wes tala, percaya karo Allah. Maaf ya, ojo nabrak-nabrak golek rezekiku. Kon kerja ya kerja le. Ojo nabrak kono nabrak kene. Ono kreditan murah, ono riba kon trimo. Dengan tujuan apa? Untuk supaya keberuntungan dalam pekerjaan. Ancur-ancurin deh, ancur. Ini besok ada tentang masalah riba. Anda bawakan di sini insyaallah. Insyaallah. Ojo wis. Ente ini, kita ini Pak ya, kita hidupnya. Maaf ya, maaf. Yang hadir di sini semuanya ini, ono sing duwe perusahaan enggak? Jujur ae. Wis teko raut mukai ketokan iki rek, ketokan. Kono duwe utang, ini rumah kredit, kono kene termasuk aku bisa ngeluh bisa. Ini rahmatnya Allah nih. Ini rahmatnya Allah. Kenapa? Kalau misalnya kita punya perusahaan 2, 3, tidak sempat hadir kok ini. Longgo dilu pertemuan tuh tapi umar suwe ini rek, cepetan kok rek. Lek ngene Pak, nyantai. Apane sing diurusi? Wong DO makali kendi karo ceret tok. Lah apane diurusi? Ya meneng dek kene enak wis. Mari ngene wis enteno dilu ae wis, tak apa-apa iku biasa pipi ngamuk-ngamuk ngono apa. Mari ngene meneng dicoba maca duwa, moro oleh mangan. Enak kan gratis kan? Nang warung bayar. Lo kan hemat, Pak. Ini kita tidak sadar, Pak. Sampai kadang-kadang kita ini bingung. Yang punya mobil, tak kono jenenge motor iki. Sing uline diganti lah. Sing durung kok nyerempet. Aduh, sembahyang kadang-kadang Allah, orang yang teko Allah, iki sembahyang wajib ya Allah. Mas, iku motor nyerempet, lo mosok Allahu Akbar, ndak iso sih. La haula wala quwata. Coba ada motor, enak kan? Enak wis tunggu, kita nyantai, ya kan? Mek bondo berangkat nang terminal, motornya gede, ngono ya. Enak, ayo monggo, gotas ya digowokno sampean. Enak kan? Ini Pak, maaf ya, maaf. Saya bawakan seperti itu Pak. Maaf. Ayo kita sama-sama belajar Pak. Kita diberikan oleh Allah ini kehidupan sudah nikmat ini. Kalau Allah mau memberi yang lainnya tanpa basa Jawa nih, kita ngoyo, ya kita terima. Tapi kalau kita harus ngoyo Pak untuk jangan. Ini sudah nikmat ini. Kita sekarang sudah nikmat. Kita bisa kumpul dengan keluarga kita bisa ini, kita bisa enak longgo, ketemu bojo, ketemu anak, ketemu saudara, dengarkan nasihat.
baca doa Ramadan enak, nikmat, jangan dirubah. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah ya, agar istiqomah di jalannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah masih bercerita di sini tentang khitabnya Allah, berbicaranya Allah kepada Nabi Allah Musa, yang insya Allah juga ada di sini tentang praktek-praktek yang diharamkan dalam perdagangan. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk besok acara di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas, Kerajaan 2, Kerajaan 2 Dawan Wetan. Hah? Ya, wallahu a'lam. Afdalu dzikri fa'alaman la ilaha